disamperin sama jurnalis saja lari. Bukan, Ini bagaimana kita berharap seorang ketua umum partai berani datang ke KPK? Proses yang disampaikan oleh Bang Ubaid itu udah valid apa enggak? Dibocorin aja ke publik kalau misalnya. Nah, misalnya apa itu membocorkan dokumen? Itu disampaikan aja. Membocorkan dokumen itu salah itu argumennya. Kok salah? Karena yang difokuskan oleh masyarakat seantero Indonesia adalah apa kaitan pemberian fasilitas naik jet pribadi itu kepada Kaisang atau kepada keluarga Kaisang. Maka dari itu, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Kaisang menanggapi satu permasalahan yang cukup serius. Di waktu yang sama, Mbak Audrey, kita juga mengkritik KPK karena KPK juga ada saling sanggah di antara mereka. Kami menduga ada dua permasalahan di KPK hari ini, Mbak Audrey. Satu, apakah keengganan atau ketidakseriusan KPK dalam mengusut ini, ada faktor soal keberadaan KPK di bawah eksekutif pasca revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang kedua, Mbak Audrey, ini penting sekali disampaikan. 2 orang di antara 4 orang pimpinan KPK beberapa waktu lalu sedang mengikuti kontestasi pemilihan pimpinan KPK yang nantinya membutuhkan restu Pak Mulyono atau Pak Jokowi. Maka dari itu udah terang-terangan nih jemputnya. Iya, itu kan mereka pasti butuh restu karena mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Apakah pandangan mereka itu didasarkan atas objektivitas melihat proses hukum atau subjektif melihat seorang Kaisang? Oke, balik lagi ke tadi pernyataannya dari Mas Budi Ari, Bang Salvator. Kalau misalnya tadi dibilang kan ya maklumin dong, Mbak Erina kan lagi hamil 8 bulan. Memang ada perbedaan ya? Maksudnya gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Dengan pesawat umum, dengan jet pribadi, kalau mengandung 8 bulan itu gimana harusnya? Ya baik. Yang pertama perlu kita perlihatkan bahwa jangan kita persempit apa yang menjadi topik diskusi kita. Ini kan topik diskusi kita hari ini mengenai Kaisang gratifikasi tentang jet pribadi. Persoalannya ada pejabat-pejabat lain yang sedang menjabat kemudian menggunakan jet pribadi pula. Kalau bicara mengenai gratifikasi untuk bangsa dan negara, ya kan, KPK silakan panggil semuanya, ya kan, jangan dipersempit seakan-akan Kaisang saja. Kemudian ini Tapi masalahnya pada gitu. waktu itu naik pesawat jet ini pada saat publik lagi marah-marahnya di DPR kan. Dan lagi pula ini untuk apa keperluan juga naik pesawat ke Amerika juga. Mungkin itu yang dipertanyakan. Ya, Kaisang mau ke Amerika mau kemana? Kalau misalnya itu ada persahabatan di situ, ya kan boleh dong dia nebeng, boleh dong diajak. Selama itu tidak merugikan uang negara. Nah itu dia yang keliru gitu loh. Korupsi menganggap hanya terkait kerugian negara. Mas Salvator, Undang-Undang Tipikor itu ada 7 jenis korupsi. Kerugian negara hanya 1 di antara 7 jenis korupsi. Mas Ubed tadi sudah sampaikan. 1 di antaranya ada gratifikasi, ada suap, pemerasan dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau cara pandangnya dipersempit bahwa hanya kerugian negara, tentu tidak ada kerugian negara 1. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan argumentasi. Tadi kan dibilang nebeng. Iya, banyak pejabat publik lain kenapa hanya yang diusut. Itu kayak misalnya ada orang naik motor, ketangkep nggak pakai helm, terus bilang sama polisinya, itu di depan ada yang naik motor nggak pakai helm, tangkap juga. Kan bukan itu cara berargumentasinya. Yang sedang dibahas soal Kaisang, ya ini yang dibahas. Jangan bahas yang lain, Jadi, kecuali yang lain. melarikan topiknya maksudnya gitu? Jangan mengalihkan topiknya. Oke, Gitu. mengalihkan topik katanya Bang? Ya, jadi gini, sebenarnya kan yang saat ini yang harus kita apresiasi itu bahwa proses itu sudah berlangsung. Pertama oleh KPK yang laporan Mas Ubed dan kawan-kawan ya kan, Maki. Yang kedua, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada kewajiban Mas Kaisang untuk datang ke KPK karena Mas Kaisang itu bukan penyelenggara negara gitu loh. Jadi saya kan lebih percaya Nurul Gufron sebagai KPK ya. Tapi kenapa harus nunggu Bang Silvester? Kenapa nggak langsung aja dengan KPK-nya aja suruh begitu gitu loh. Masa kita mau wacana yang bukan dari KPK kan? Kemarin diundang ICW datang. Ya kalau ICW ya bukan KPK, jadi hanya saya kira pemantau ya. Tapi kan ini nggak apa-apa. Itu wacana dari ICW juga dihargai sepanjang nanti Mas Kaisang mau gitu loh, ya kan? Bang Ubed mengatakan udah dilaporkan, tapi KPK belum memproses. Saya pikir kita harus punya kesabaran juga.
Kalau misalnya ini perkara hukum, di kemudian hari terbukti ya sah-sah saja silakan ditindak. Tapi kemudian tidak terbukti, jangan juga dipaksakan perkara ini. Sebab ada banyak perkara yang tidak terbukti di kemudian hari, hanya dugaan-dugaan saja. Ya kan, semua orang kan pada prinsipnya ada asas hukum, ya kan, equality before the law, persamaan di mata hukum. Ya kan, tadi disampaikan juga asas Justru praduga tak bersalah. kalau menggunakan azas equality before the law, itu kan berlaku untuk semua warga negara, termasuk Ya, benar. putra presiden. Benar. Kasus flexing anak seorang kepala bea cukai di Makassar itu ditelusuri sampai kemudian ketemu bahwa ternyata ada gratifikasi dari kekayaan sekarang seorang kepala bea cukai Makassar itu. Kasus Kaisang itu juga mirip, ada flexing di situ dengan fasilitas Ya, terkait hal perpergian Meskipun yang itu. fleksinya adalah istri. Meskipun istrinya yang kemudian flexing kan. Jadi itu sebetulnya sama tuh posisi flexingnya antara anak kepala bea cukai Makassar dengan anak atau menantu presiden. Mestinya KPK juga sama dong, serius untuk sama-sama menelusuri itu. Kalau Melakukan analoginya penyelidikan. seperti itu, analogi yang disampaikan Bang Ubay seperti itu, ada nggak yang lain yang seperti itu, yang sudah dipanggil kemudian diklarifikasi? Ada nggak pejabat negara yang terkait hari ini masih menjabat, kemudian apakah sudah mereka dipanggil dan mereka pernah Ini dia tadi menggunakan saya katakan, jadi menggunakan berbeda. Nah, jet saya ingin pribadi. masuk kepada logika Mas Salvator Ya kan? tadi ya. Jangan Tadi kan Mas kita Salvator mengatakan seakan-akan penegak dipersempit persoalan ini. Kalau kita mau bersabar, bicara mengenai bangsa dan negara, tolong bersabar. terbuka semuanya. Ya. Jangan ditutup-tutupin. Iya. Ya Mas kan? Salvator tadi mengatakan baiknya masyarakat bersabar, tunggu penegak hukum bekerja. Saya tanya Mas Salvator, untuk segera agar ini terang benderang, siapa yang harus dipanggil KPK? Kalau KPK memanggil Dalam kasus Kaisang. Oke. KPK memanggil pelapor dulu. Mas Salvator nggak bisa Oke. jawab, yang harus Pelapor dipanggil dulu ke Kaisang. disertai supaya membawa terang bukti-buktinya ya, prosesnya. Bang Ubed ya. Itu kalau perlu masuk- disampaikan Jadi, di sini gini. bahwa Tapi yang kalau pertama masuk ke begini, dugaan gratifikasi? orang melapor buktinya terpenuhi apa enggak? Kalau tidak terbukti unsur-unsurnya belum terpenuhi, buktinya masih jauh, ya nggak bisa dipanggil juga dong. Loh, untuk mengklarifikasi. Pertanyaan Ini- kita ini- mau ini klarifikasi salah bukti juga nih. bukti yang disampaikan oleh Bang Ubaid itu udah valid apa enggak? Dibocorin aja ke publik kalau misalnya Nah itu makanya diduga Mas KPK Salvator misalnya tadi berarti disampaikan bukan bicara dalam disampaikan kerangka hukum. bahwa KPK Bahasa misalnya apa itu membocorkan tidak bergerak. dokumen Itu bukti? disampaikan aja. Membocorkan dokumen itu salah itu Kok argumennya. salah? Karena Ya, salah. buktinya benar. Itu nggak Atau boleh. perlu kita duga di Membocorkan sini. fakta bukti nggak Perlu boleh. kita duga. Karena itu Mas belum Salvator? waktunya. Perlu kita duga. Jangan-jangan Ya, dengarkan dulu. jangan-jangan buktinya itu sesat Begini, juga. mengapa saya lapor ke KPK itu dengan diksi dugaan? Ya. Dugaan itu bahasa hukum ya, Ya, bukan menduga-duga. Ya, kita tahu bersama itu. Sama dengan dalam proses saintifik itu disebut sebagai hipotesa. Untuk membuktikan itu proses hukumnya di KPK. Nah kalau kemudian saya di luar mengumbar-ngumbar seluruh data yang saya berikan, itu namanya bukan due process of law, tetapi saya membuka aib orang secara Nah, dalam Ya, konteks dan- ini, dan juga Jadi gini, proses- dalam konteks seperti ini saja yang perlu betul. disampaikan adalah Bang Ubaid tadi menyampaikan KPK bergerak lambat misalnya. Ya kan? Ya, memang Kalau lambat. misalnya lambat, kan ada proses yang lain yang bisa kita lakukan juga. Oke. Apabila menunggu Mungkin nanti prosesnya apa kalau gitu? Prosesnya kalau disampaikan ke KPK buktinya kurang, kan ada kejaksaan. Disampaikan aja. Oh. Selama itu benar. Kalau untuk Ini jauh lagi. untuk berbangsa dan Saya kan negara, tadi membandingkan, kasih terang-terangnya dan Oke. jangan ditutup-tutupin. Dengan Kalaupun kasus, salah, kita di katakan Makassar salah. itu, Kalau benar ya KPK katakan lebih benar. Cepat itu lebih progresif dia lebih Ya. cepat. Tapi dalam kasus ini kok lambat itu loh. Bang Ubed, kan gini ya kan, intinya kan KPK sebagai lembaga ya kan kita nggak ngomong pribadi ya, bahwa Mas Kaisang tidak punya kewajiban, tapi mereka sudah memproses Bang Ubed dan mereka minta Bang Ubed membawa bukti-bukti dugaan. dugaannya Bang Ubed kan, dan itu kan belum terjadi ya. Bang Ubed belum Yes. datang lagi kan membawa bukti-bukti Sampai hari ini belum tambahan. ditelepon, Nah, belum diundang. Saya Iya. nggak tahu juga kenapa Jadi KPK intinya diam bahwa ya. sebenarnya tidak ada KPK takut, lambat dan sebagainya itu kan nggak ada gitu. Nah, Enggak. Justru tadi menantang ya di mana? Iya. Supaya tidak menimbulkan analisis bahwa KPK takut, lakukanlah KPK membuat surat panggilan. Itu maksud saya. Kalau kemudian surat panggilan nggak keluar, ya Kaisangnya datang. Kan Itu gimana sederhana sebenarnya. bukti-bukti Ini sederhana. gratifikasi dan indikator korupsi itu belum kuat, dia mau panggil bagaimana Saya Bang tanya. Ubed? Bung Bang Silvas, Ubed harus melengkapi enggak, dulu saya bukti-bukti tanya Bang dulu. Ubed Saya gitu tanya nih. loh. Kaisang naik jet pribadi itu, private jet itu,
itu bayar atau sewa? Sampai hari ini kan kita belum tahu Ya, semua. saya tanya, Kita karena belum tahu semua. Bung Steven nggak tahu, maka biarkan KPK untuk melakukan proses ini. Makanya Ya, abang kan bawa buktinya ke KPK dulu Iya. dong. Kalau bisa abang Betul. mempercepat dengan Makanya membawa pertanyaan buktinya tadi gitu loh. Untuk menunjukkan. Jadi abang jangan bilang bahwa KPK memperlambat atau takut. Abang bawa buktinya gitu loh. Narasi Ya kan? lambat itu karena saya membandingkan dengan peristiwa kasus lain. Kalau Kasus abang nggak dalam kasus membawa lain buktinya itu bagaimana cepat. Kok kasus ini mau lambat? jalan barang ini? Izin bang, izin Jadi bang. perbandingan yang equal. Nah, Mbak Abang kan Audrey, masih gini punya juga, datanya kita ya? harus Izin bertanya meletakkannya nih. secara proporsional Izin ya. bertanya ke Bang Ubaidillah Ubay. Badrun ini adalah seorang dosen, bukan seorang penyidik. Ada keterbatasan untuk mengakses dokumen-dokumen Baik. agar utuh unsur terkait dugaan tindak pidana korupsi ini. Jadi dokumen-dokumen yang disampaikan kepada KPK, jangan beban pembuktiannya untuk melengkapi bukti diserahkan harus kepada saya. Ubaidillah Badrun. Lah KPK-nya yang harus didorong untuk melengkapi bukti-bukti dengan cara memanggil saudara Kaesang. Itu yang sampai sekarang belum dilakukan oleh KPK. Belum di follow up ya, Mas Ya, Silvator? tapi kan gini, Bang Kurnia ya kan, maksud saya, Bang Ube kan melaporkan seseorang nih. Ya. Kan nggak bisa hanya melaporkan, harus membawa barang Itu buktinya sudah apa ada, gitu loh. sudah diberikan ke KPK. Nah, itu. Buktinya udah diberikan Bang Silvester. Tadi Terus kan KPK minta tambahan bukti lagi kan. Belum ada surat ke saya, belum ada telepon. belum ada. Belum ada. Oke. Berarti nggak ada permintaan Pertanyaan itu. Dan saya ke maka Bang dari Ubay. itu keluarlah kata-kata Ya kan? lambat. Hari ini masih Sudah pegang, disahkan KPK dokumen. masih pegang Tidak buktinya ada. apa secara nih? resmi Ada. mengatakan Masih pegang. minta Di samping abang, ini juga lembaga, ya kan? Mereka juga berwenang, ya kan? Untuk misalnya memeriksa, diserahkan aja. Ada lembaga yang lain kan? Buktinya Ke siapa? dari abang. Ke siapa? ICB. Ke ICB. Indonesia Corruption Watch itu Mas, itu lembaga Bang, swadaya ini kan masyarakat, kita mau bukan mendorong, penegak hukum. kita kan mau mendorong agar proses hukum ini lebih cepat. Ya, Ya, kan? Ya, Ada datangnya lembaga ke lain yang bisa KPK, membantu. Udah pas ini Tapi salah. langkahnya Kalau Mas saya Ube. akan data ke ICW salah besar. Jangan-jangan buktinya abang masih jauh, sumir. Oh, Oh, tadi Anda minta bukti saya diserahkan ke ICW, itu logika yang keliru. ICW bukan lembaga negara. ICW adalah NGO. Pertanyaan sederhana Mbak Jadi Audrey, sama kan yang sekali. kita Kan kita tanyakan sampaikan juga ada lembaga lain. ini konstruksi hukumnya ya. Apakah ini dibayar Kaesang atau dibayarin? Dua itu aja permasalahannya. Yang bisa menjelaskan bukan dia. Ikut temannya Yang tapi bisa katanya. menjelaskan Kaesang. Nah, temannya itu harus dilihat relasinya. Apakah kalau Kaesang tidak anak Jokowi, Kaesang bukan adik Gibran, bukan adik ipar Bobi Nasution, dikasih nggak sewa jet pribadi itu? Kalau karena faktor itu ada potensi konflik kepentingan. Itu yang sebenarnya didiskusikan oleh ratusan ribu netizen di media sosial Mbak Audrey. oke.